Salam, selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita semua. Kami menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah ini. Kristus, Kepala Gereja, telah memanggil kita dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Tuhan, untuk menyembah, memuji dan memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya, Bapak Pendeta Yusuf Mangumban, sebagai pelayar firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita menyambut dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan nyanyian rohani 167 ayat 1. Satu alas yang kuat dan bakal, berdirilah gereja di tengah dunia, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadikan jemaat dengan sabda dan air baptisan. Ibadah yang kita laksanakan pada saat ini kiranya berlangsung dalam tatanan kasih Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Amin.
awan-awan dan kebenaran hukum-Mu sebagai gunung-Mu teguh serta sedalam lautan. Segala makhluk berteduh di bawah naung sayap-Mu. Semua Kau kenyangkan, air sungai kasih-Mu penuh, yang memberi minum anak-Mu sehingga disenangkan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, karena kami lagi mengalami pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Dalam ibadah ini kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mengundang kuasa Roh Kudus untuk memimpin kami, agar kami dapat memahaminya dan dapat mempraktikkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah, karena kami siap mendengarnya. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada saat ini terambil dari Keluaran 32 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Lembaga Alkitab memberi judul Anak Lembu Emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undur turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuannya. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, ini Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesok harinya pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepadamu, Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpan dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuannya, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar teguh.
Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapa Tuhan murka bangkit terhadap umatmu, yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka yang membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan itu akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesalilah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang atau malam. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita saya berikan judul atau tema Allah murka atau marah karena umatnya menyembah kepada berhala atau ilah lain. Mengapa Tuhan Allah marah ketika orang Israel menyembah anak lembu emas atau ilah lain? Penyembahan kepada anak lembu emas adalah tanda pemberontakan, penyimpangan, dan ketidaksetiaan orang Israel kepada Allah mereka. Dalam pembacaan kita baca bahwa pada saat Musa di atas gunung Sinai menerima hukum-hukum Tuhan, orang Israel tinggal di kaki gunung. Orang Israel tidak sabar menunggu Musa. Malah mereka curiga bahwa Musa mengulur-ulur waktu untuk tidak cepat turun dari gunung itu. Bahkan mereka curiga ada apa dengan Musa. Jangan-jangan ada apa yang terjadi baginya. Umat Israel ramai-ramai meminta kepada Harun supaya membuatkan mereka suatu dewa tiruan yang mereka bisa melihatnya seperti di Mesir. Harun mengalah, tidak kuasa menolak permintaan umat Israel dengan membuatkan mereka anak lembu emas dan membangun sebuah mezbah dan mengadakan suatu perayaan bagi Allah yang disembah dengan kedok anak lembu emas. Setelah Allah melihat apa yang mereka lakukan, Allah tidak dapat menyebutkan mereka adalah miliknya atau umatnya, melainkan menyebutnya kepada Musa, bangsamu. Dalam ayat yang ke-7, mereka telah menyimpang dan Allah segera menghukum bangsa Israel. Musa pun marah, apalagi Tuhan yang bersifat Maha Kudus. Allah tidak berkata tidak apa-apa kepada bangsa Israel ketika menyimpang dari Tuhan. Karena Allah peduli akan kesejahteraan bangsa Israel. Allah marah dan murka karena Allah sangat mengasihi umat Israel. Meskipun Tuhan marah, Musa memberanikan diri mencoba melunakkan hati Tuhan. Memang Musa tidak terlibat dalam membuat berhala atau anak lembu emas. Tetapi Musa berbicara dengan mengidentifikasikan dirinya satu dengan bangsa Israel.
Musa menjadi pengantara antara Tuhan dan umat Israel. Itu berarti bahwa doa bagi orang yang berdosa boleh dibawa kepada Tuhan. Bahkan orang yang berdosa sendiri bisa mendekati Tuhan dalam doa. Musa menyebutkan kepada Tuhan, umatmu, dalam ayat yang ke-11. Katakan, mengapa Tuhan murkamu bangkit kepada umatmu? Musa mengingatkan Tuhan dengan 3 hal. Pertama, bahwa Tuhan membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, tempat perbudakan, dengan tangan yang kuat. Yang kedua, apa yang akan dikatakan oleh musuh-musuhnya kalau membinasakan umat Israel sekarang ini di padang belantara. Ketiga, bahwa Allah telah memberi janji kepada bapa-bapa leluhur bangsa Israel yang wajib ditepati. Kita baca, Allah menyesal. Allah menyesal tidak seperti manusia menyesal. Sebab Allah tidak bersalah, tidak juga keliru. Allah tidak mengubah maksud-maksudnya, tetapi mengubah jalan peristiwa yang tadinya diancamkan karena tingkah laku umatnya. Tidak lagi menimbulkan apa yang pada mulanya dijanjikannya. Itu adalah perubahan dalam campur tangannya dengan orang-orang, bukan suatu perubahan dalam sifatnya dan maksudnya. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita yakin bahwa kita mempunyai perantara yang lebih agung daripada Musa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus membuat segala sesuatu yang dibuat oleh Musa. Bahkan lebih dari itu, Yesus Kristus mengidentifikasikan dirinya sendiri dengan kita. Ia menyerahkan dirinya sebagai kurban yang berguna untuk melepaskan kita dari murka Allah. Dengan demikian, di satu pihak kematian Yesus di kayu salib menyatakan kebenaran Allah, sebab Dia menganggap dosa sebagai hal yang sangat parah sekali. Di pihak lain menyatakan kasih karunia Allah yang mengambil inisiatif dalam mencari dan memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Saudara-saudara, Allah sangat mengasihi umat ciptaannya. Karena itu Ia mau supaya kita hidup dalam damai sejahteranya di dunia dan akhirat. Itulah sebabnya kalau kita murtad, menyimpang dan menyembah kepada ilah lain, atau mengandalkan kekuasaan lain, mencari dan menaruh pengharapan kepada yang lain, atau menyerahkan hati kita kepada yang lain, bukan kepada Allah, Allah sangat marah. Dalam Roma pasal 1 ayat 25 dikatakan, manusia tidak memuliakan Tuhan, tetapi ia menukarkan kebenaran Allah dan dusta. Ia menukarkan kebenaran Allah dengan dusta. Manusia memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Saudara-saudara, setiap manusia tanpa kecuali orang Kristen ada kecenderungan dalam penyembahan berhala. Mungkin ada yang mengatakan kita sudah tidak punya berhala, tidak pernah menyembah lagi kepada ilah-ilah lain. Tapi saya mau bertanya, benarkah itu? Orang yang menyembah berhala itu adalah orang yang menaruh segala pengharapannya, segala kebahagiaannya kepada sesuatu, bukan kepada Allah yang hidup. Misalnya, mammonisme, harta benda atau uang. Segala hidupnya arahkan untuk mengumpulkan uang karena melihat bahwa uang, kekayaan adalah jaminan hidupnya. Padahal dalam Amsal 3 ayat 9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu.
Dia tidak memuliakan Tuhan dengan harta, tapi justru harta yang dimuliakan. Harta yang diutamakan. Hal lain alkoholisme. Orang yang terlalu kecanduan dengan alkohol, minuman keras. Orang yang kecanduan narkoba. Orang yang terlalu mementingkan gelar-gelar ilmiah. Kalau perlu mencari jalan pintas untuk mendapatkan gelar ilmiah. Atau juga gengsi, harga diri. Ada banyak orang rela berkorban, korban jiwa karena mempertahankan gengsi atau harga diri. Bahkan pemujaan kepada tokoh-tokoh tertentu, baik yang masih hidup maupun sudah mati. Ada juga namanya panseksisme. Kenikmatan seksual menjadi terpenting dalam hidupnya. Ada orang yang begitu, dan itu juga penyembahan kepada seks. Saudara-saudara, Tuhan Allah murka kalau hati kita, pikiran kita terlalu mengandalkan diri pada sesuatu selain pada Allah yang hidup. Karena itu patut kita bertobat. Kita seharusnya hanya percaya dan mengandalkan Tuhan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup, disitulah seringkali kita tergoda, memaksa kita untuk segera keluar dari kesulitan hidup dengan mengesampingkan Allah. Ketika kita sakit, ada banyak pengalaman saya sendiri, dan mungkin Bapak Ibu juga, ketika kita sakit, hampir tidak ada, apalagi kalau di kampung, tidak ada orang sakit karena penyakit itu sendiri, tetapi pada umumnya dikatakan karena orang masukkan. Berapa kali di Jakarta pernah ada bapak-bapak datang waktu saya kena stroke ringan. Dia katakan, "Pak, ini orang buat ini, Pak. Saya sudah pernah lakukan penyembuhan di kampung karena orang masukkan seperti itu dan sembuh." Lalu saya mengatakan, "Siapa yang lakukan terhadap saya? Tunjukkan. Kalau kau tidak bisa tunjukkan, berarti kau yang lakukan." Karena saya tahu bahwa saya kena jantung, saya tekanan darah tinggi dan seterusnya. Itu namanya stroke ringan. Tapi dia percaya bahwa Pak, ini orang masukkan ini. Ya, dan dia mau rawat saya, dia mau obati saya, tapi saya tidak mau. Juga di dalam relasi dengan orang lain seringkali ada banyak orang yang hanya berani berrelasi dengan orang lain kalau ada pegangan lainnya selain dari percaya kepada Tuhan. Juga dalam studi, dalam mencari pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup. Umumnya orang, anak-anak muda tidak bertanya kepada Tuhan dengan kepada siapa saya punya pasangan hidup, dengan apa saya mau kerjakan. Tetapi seringkali datang kepada orang-orang yang pelihat-pelihat, apa namanya itu? Paranormal. Apakah cocok atau tidak? Mestinya kita hanya mengandalkan Tuhan dalam mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan atau studi kita. Jadi supaya orang percaya tetap setia dalam iman kepada Tuhan. Tidak gampang cari jalan pintas, tetapi mengecewakan Tuhan dan juga sesama. Orang percaya harus bertindak bijaksana dan benar dalam tuntunan hikmat Allah. Jangan menyembah kepada berhala, dan karena itu bertobatlah. Allah mau mengampuni dan mengasihi serta menyelamatkan kita. Berhala atau ilah mungkin ada, atau realitas diadakan manusia,
atau kuasa-kuasa lain. Tetapi bagi orang percaya, firman Tuhan mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung, jangan sujud menyembah kepadanya. Sebab yang patut disembah hanyalah Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan, Allah yang menolong kita. Dan oleh karena itu, kiranya Tuhan selalu memampukan kita menjalani hidup dan panggilan sebagai apapun juga dalam terang kehendak-Nya. Amin. Saya persilakan sidang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita melakukan pengakuan iman rasuli. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sama, bersama-sama kita mengekalkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan sidang jemaat untuk duduk kembali. Kita masuk persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya. Sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pertama Tawarit 16 ayat 29. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian rohani nomor 84 ayat 1. Kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seterus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami kembali bersyukur karena Engkau memimpin dan menyertai kami, memberikan waktu yang singkat untuk kami merenungkan firman-Mu. Kami mengaku firman-Mu begitu sempurna, tapi disampaikan oleh hamba-Mu yang serba terbatas. Dan oleh karena itu kami mengundang Roh Kudus lagi untuk tetap memimpin dan menyertai kami sebagai jemaat-Mu, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan dimampukan untuk mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami mendoakan jemaat-Mu di sini dalam semua program kerja, hamba-hamba-Mu, pelayan gereja,
Penatua Samas dan pendeta. Secara khusus kami mendoakan pendeta Sakalda Rusung yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh karena penyakit. Kami percaya bahwa Engkau dokter yang benar dan mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Karena itu, kiranya Engkau merawat hamba-Mu Bapak Pendeta Sakalda. Engkau memberkati obat-obatan yang dikonsumsi, makanan, minuman, agar memberikan kesembuhan baginya. Kuatkan iman dan pengharapan Pendeta Sakalda, juga istri dan anak-anak dan keluarga, dalam mendampingi beliau, sehingga kehadiran keluarga memberi semangat untuk menjalani perawatan dan pengobatan. Kami percaya bahwa Engkau akan bertindak sehingga Bapak Pendeta Sakalda pada waktunya boleh kembali ke tengah-tengah jemaat dan bersekutu dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mendoakan jemaat-Mu yang juga berada dalam kelemahan tubuh karena penyakit. Kami tidak sempat sebutkan satu persatu. Engkau menolong mereka di tempat mereka dimanapun ia berada. Bapa di surga, kami berdoa sepakat untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati semua pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah agar tetap sehat dan kuat, arif dan bijaksana menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Engkau tahu Tuhan, saat ini marak demo di mana-mana, tapi kami percaya bahwa Engkau akan hadir selalu memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Berikan rasa aman dan damai dalam masyarakat bangsa dan negara kami, agar kami boleh menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar pula. Kami berdoa, Engkau tahu, kiranya Engkau memberkati pemerintah kami, para dokter dan juru rawat menghadapi virus corona. Tidak ada kuasa kami untuk melawan selain daripada meminta kuasa Roh Kudus, bahkan menuntun dan menyertai pemerintah kami, para dokter dan juru rawat, para medis, untuk menjalankan tugas agar mereka juga terhindar dari virus corona, tetapi mampu menolong sesama dalam mengatasi virus corona. Kami berdoa juga sebagai anggota masyarakat, karuniakan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami semua boleh menjalankan disiplin protokol kesehatan, agar kami boleh terhindar dari virus corona. Secara khusus di daerah kami, Makassar, di Mamasa, bahkan Indonesia dan seluruh dunia ini, kiranya Engkau mengatasinya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berada dalam pergumulan. Engkau berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Kami berdoa untuk Gereja Toraja Mamasa dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya Engkau selalu memampukan mereka untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, kami berdoa kiranya Engkau memperlengkapi kami untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dalam minggu yang akan datang ini. Tuhan selalu mempedulikan kami, dan biarlah apapun yang kami lakukan, dimanapun dan sebagai apapun juga, selalu berada di dalam terang kehendak-Mu. Bapa di surga, kami berdoa kiranya Engkau mau mendengarkan dan menerima kami, bukan karena kami baik atau layak, tetapi kami berdoa di dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan, pemimpin hidupmu yang mendengar seruan yang oleh anaknya memberi anugerah dan tak terbilang pun mujizat berkat-Nya. Sempurna karyanya, olehnya diberkati semua anaknya dengan sejahtera hati. Oh Tuhan memberi kekuatan dan terang di atas bahaya maut, kuasa-Nya menang. Saudara-saudara, kita masuk dalam berkat. Pergilah, masukilah hidup baru dengan penuh sukacita, dan jadilah berkat bagi sesama, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Mewakili majelis dan seluruh jemaat, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Yusuf Mangumban, organis Kantoria dan seluruh tim multimedia PPGTM Jemaat Ebenezer Makassar yang telah turut mendukung sehingga ibadah kita terselenggarakan dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Sebagai lagu penutup, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 134 ayat 1 dan 2, Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski
bahagia